Pada video Pautan kali ini, kita akan membahas tentang materi post-well heat treatment terhadap pengelasan. Masih Pautan kali ini, well heat treatment terbagi menjadi beberapa topik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian PWHT, yang kedua, manfaat PWHT, yang ketiga, peralatan PWHT, yang keempat, pengaruh PWHT terhadap pengelasan, yang kelima, proses kerja PWHT, dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan pada saat PWHT. Nah, yang pertama, pengertian PWHT. Post-well heat treatment setelah proses pengelasan adalah untuk mengembalikan kembali material kepada sifat yang diinginkan, khususnya dalam hal ketangguhan. Oleh karena itu, struktur yang telah berubah karena proses pengelasan harus dikembalikan ke struktur semula dengan melalui pemanasan dengan waktu dan jangka waktu tertentu, tergantung dari jenis dan ketebalan material yang digunakan. Nah, selanjutnya poin kedua kita akan membahas manfaat post-well heat treatment. Nah, manfaat post-well heat treatment sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tegangan sisa. Yang kedua, mengurangi kekerasan di daerah pengelasan dan daerah heat effective zone atau yang biasa disebut HAZ. Yang ketiga, meningkatkan ketangguhan. Yang keempat, menghindarkan kerja dingin dari logam las. Yang kelima, meningkatkan keuletan. Alat bantu yang digunakan pada proses PWHT. Yang pertama ada mesin las SMAW digunakan untuk pengelasan material. Yang kedua, tungku heat treatment sebagai pemanas material yang akan dilakukan. Yang ketiga ada tangki jahit las untuk mengambil material yang telah di PWHT. Keempat ada ragum untuk mencekam benda material tersebut. Kelima, kacamata safety digunakan untuk melindungi mata terhadap sinar paparan cahaya. Yang keenam ada sarung tangan untuk melindungi tangan terhadap pengelasan. Ketujuh ada safety shoes, mengurangi kecelakaan kerja apabila tertimpa oleh benda. Kedelapan ada apron untuk melindungi bagian daerah badan. Yang kesembilan ada palu terap digunakan untuk memukul ketika hasil pengelasan terjadi. Yang ke-10 ada universal testing mesin untuk mengetahui kekuatan tarik mesin. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang proses kerja post-well heat treatment. Persiapkan bahan. Yang pertama, menyiapkan 7 buah spesimen. 2 spesimen melakukan holding time selama 2,5 jam, 3 buah spesimen melakukan holding time 4,5 jam, 3 buah spesimen melakukan holding time 6,5 jam, dan 3 buah spesimen tanpa menggunakan PWHT. Nah, selanjutnya masukkan spesimen untuk perlakuan yang pertama ke dalam oven hingga mencapai suhu 650 derajat Celcius dengan waktu penahanan 2,5 jam.
Kemudian didinginkan sampai kamar di dalam oven dan memasukkan kembali ke dalam oven dengan waktu 4,5 jam. Didapat gambar 1 proses termal pada PWHT. Makna gambar tersebut apa ya? PWHT bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik dari logam, meningkatkan ketahanan korosi terutama korosi tegangan, dan memperkecil pengaruh terjadinya retak pada daerah las. Pada dasarnya, ada 2 cara yang dapat dilakukan pada saat memberikan perlakuan panas pada material hasil las, yaitu dengan memasukkan benda uji ke dapur atau dengan melakukan pemanasan setempat yang dekat daerah las. Penting pada saat proses PWHT. Yang pertama, expansion area. Proses panas yang terjadi akan menyebabkan pemuaian dan ekspansi material. Oleh karena itu, sebaiknya diperhatikan bahwa saat stress relief material tersebut tidak mengalami pengekangan. Yang kedua, ada insulasi. Pada saat elemen sudah dipasangkan dengan benar, selanjutnya area di sekitar elemen harus ditutup dengan menggunakan kawal atau keramik fiber untuk tujuan menjaga kestabilan suhu. Yang ketiga, ada cleaning material. Material yang diproses harus bersih dari segala organ. Dan yang keempat, ada support material. Pada saat proses pemanasan yang dilakukan, hasilnya akan menyebabkan terjadinya pelunakan material dengan adanya gaya gravitasi. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh PWHT terhadap daerah HAZ. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh PWHT terhadap heat effective zone. Adapun yang pertama, struktur didominasi oleh ferrit. Yang kedua, penurunan kekerasan di well metal. Yang ketiga, karbida krom terdistribusi secara merata. Yang keempat, distribusi kekerasan stabil. Yang kelima, ketahanan terhadap karat. Dan yang keenam, menormalisasi stres akibat pengelasan. Selanjutnya, pengaruh PWHT terhadap struktur mikro logam las, daerah HAZ, dan logam induk. Adapun pengujian struktur mikro menunjukkan bahwa PWHT sangat berpengaruh terhadap struktur mikro material, khususnya di daerah HAZ dan luar metal. Kenapa bisa begitu? Karena pada daerah HAZ, spesimen dengan pelakuan PWHT, bentuk strukturnya didominasi oleh ferrit. Gambar ini menunjukkan struktur mikro pada bagian HAZ untuk material yang tanpa di PWHT menunjukkan penumpukan karbida krom yang berbentuk lamelar. Setelah dilakukan PWHT, karbida krom terdistribusi secara merata di sela austenit. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, fusion line antara stainless dan carbon steel untuk material non-PWHT dapat terlihat jelas terjadinya migrasi unsur karbon di bagian fusion line zone yang bisa mengakibatkan penyebab turunnya ketahanan terhadap karat akibat pengelasan well decay serta peningkatan kekerasan. Setelah itu dilakukan PWHT selama sebanyak 650 derajat Celcius. Karbida krom yang tadi mulai terdistribusi merata dan fusion line zone yang awalnya terlihat jelas mulai tersamarkan. Struktur mikro di HAZ tanpa PWHT menunjukkan butiran yang halus dan rapat. Ferrit dan perlit mendominasi di bagian HAZ, sedangkan material yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan, ferrit dan perlit tidak merata sebelumnya. Pendinginan yang terkontrol dapat merubah kerapatan dari susunan butir baja. Setelah dilakukan PWHT 650 derajat, terjadinya penurunan kekerasan di well metal, fusion line zone, dan HAZ. Terima kasih telah menonton video animasi PowerPoint yang telah dibuat tentang materi post-well treatment. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua.